Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Heliatus Soliha. Saya mahasiswa dari Prodi PGSD 2019B Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan sedikit mengulas materi tentang inovasi untuk model pembelajaran yang efektif. Pengertian model pembelajaran. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Sedangkan menurut Suprihatiningrum, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan dapat tercapai. Selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua, mempunyai misi dan tujuan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan yang keempat, memiliki perangkat bagian model. Yang kelima, memiliki dampak yang baik untuk sebuah kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Inovasi memiliki kaitan yang cukup erat dengan teknologi, ide, dan pengetahuan. Nah teman-teman, teknologi memang pada dasarnya diciptakan untuk memudahkan hidup manusia mulai dari segi komunikasi hingga pendidikan. Kolaborasi antara inovasi dan teknologi dapat sangat membantu kamu untuk belajar lebih banyak dan lebih baik tentang banyak hal. Misalnya dalam sebuah pembelajaran di perkuliahan atau pembelajaran di dalam sekolah. Nah, dengan bantuan teknologi, kita bisa belajar lebih mudah dan efektif. Selanjutnya, inovasi untuk model pembelajaran yang lebih efektif. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Keterlibatan siswa di dalam kelas menjadi suatu masalah terbesar dalam dunia pendidikan. Misalnya, dalam ruang kelas terlihat biasa-biasa saja, pembelajarannya juga biasa-biasa saja. Nah, pasti dengan pembelajaran yang biasa-biasa saja itu pasti akan membuat siswa atau peserta didik merasa lebih mudah jenuh dan bosan. Nah, maka dari itu, guru harus mempunyai inovasi agar pembelajaran di kelas terasa lebih menarik lagi. Yang kedua, pembelajaran berbasis permainan. Siapa sih yang tidak senang dengan bermain? Nah, pembelajaran berbasis permainan ini merupakan suatu pendekatan di mana siswa bisa belajar dengan bermain. Nah, materi belajar yang disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. 3. Pembelajaran multimodal. Pembelajaran multimodal dapat membantu siswa dengan menggabungkan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan, dan lain sebagainya. Pembelajaran akan menjadi lebih efektif, terutama untuk belajar bahasa asing. Nah, metode ini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mengingat kosakata, kamus bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Yang keempat, pembelajaran jarak jauh. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan pembelajaran jarak jauh ini, apalagi di era pandemi yang seperti sekarang ini. Hampir semua sekolah yang ada di Indonesia menggunakan pembelajaran jarak jauh. Dari sekolah SD, SMP, SMA, bahkan di dunia perkuliahan pun menggunakan pembelajaran jarak jauh ini. Pembelajarannya ini juga bisa bervariasi. Bisa belajar via WhatsApp, via Telegram. Kita juga bisa belajar via Google Meet, terus via Zoom, dan lain sebagainya. Nah, melalui teknologi koneksi internet ini, kita dapat belajar apapun dan dari siapapun. Yang kelima, pembelajaran berbasis komunitas. Kita juga bisa menggunakan jejaring sosial untuk masuk ke dalam komunitas belajar. Misalnya, jika kita menyukai
pelajaran bahasa Inggris. Kita bisa ikut masuk ke dalam komunitas bahasa Inggris. Oke teman-teman, sekian materi yang saya bahas pada kali ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.